Kita yakini, saya yakin-yakinnya sebagai orang beriman. Penting ini, panjenengan perhatikan nih, ampun sampai salah gitu. Kita sebagai orang beriman meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang punya kekuasaan dan mampu untuk melakukan menurunkan hujan atau menghentikan hujan atau memindahkan hujan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus diyakini begitu, Pak. Tidak ada yang mampu menurunkan hujan, tidak ada yang mampu menghentikan hujan, tidak ada mampu yang memindahkan hujan ke tempat lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang mampu melakukan tiga hal ini di luar kehendak Allah. Entah itu malaikat, entah nabi, entah rasul, entah setan, entah jin, entah manusia, tidak ada semuanya. Siapa yang meyakini ada makhluk selain Allah yang mampu melakukan tiga hal ini, menurunkan hujan, memindahkan hujan, menghentikan hujan, di luar kekuasaan dan kehendak Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Bahaya. Tadi kaitannya dengan poin kedua yang sudah, poin pertama tadi, ya perintah Allah kepada Nabi Yahya bin Zakaria tentang bahaya kesyirikan. Jadi jenengan nanti nek punya gawe, ampun, kemudian mendatangkan pawang hujan dalam kondisi meyakini pawang itu bisa menghentikan hujan, bisa mencegah hujan turun, atau bisa memindahkan hujan di luar kehendak Allah. Itu bahaya, Pak. Itu termasuk kesyirikan. Karena tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin di alam semesta ini ada kejadian yang di luar kehendak dan kekuasaan Allah. Itu tidak mungkin. Maka ayatnya kan disebutkan jelas ya, yang menurunkan hujan itu apa? Ya, yang menurunkan hujan dari langit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Mereka akan jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini paham betul? Paham ya? Sampai di sini paham. Kecuali pawang hujan itu maksudnya seorang yang berusaha dengan cara berdoa kepada Allah agar supaya hujan itu berhenti atau pindah tempat. Tapi dia hanya berdoa kepada Allah, mintanya kepada Allah. Ya Allah, kami mohon, saya mohon hujannya mohon dihentikan atau dialihkan ke tempat lain. Doa, minta, tapi kepada Allah. Dan dia dalam kondisi meyakini, saya yakin-yakinnya yang bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia misalkan dengan melafadzkan doa-doa kepada Allah, atau membaca ayat-ayat Al-Quran, sebagian ayat Al-Quran, atau melafadzkan azan, atau melafadzkan sholawat, atau mengucapkan zikir-zikir tertentu, dan itu semua diminta kepada Allah. Maka kalau pawang hujan versi kedua ini adalah boleh, tidak ada masalah kalau yang kedua ini, karena mintanya kepada Allah dan dia meyakini yang bisa melakukan hanya Allah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu Nabi Muhammad SAW juga berdoa seperti itu. Ya Allah, ya turunkan hujan kepada kami yang bermanfaat, jangan sampai hujan yang membuat bencana kami, kemudian diturunkan di gunung-gunung, di lembah-lembah dan seterusnya. Ya kemudian awan itu kemudian setelah Nabi berdoa bergeser dari tempat itu ke tempat lain, pindah dari tempat ini ke tempat lain dengan doa Nabi Muhammad SAW. Kalau seperti ini tidak masalah. Tapi kalau yang versi pertama itu berbahaya, maka hendaknya kita harus berhati-hati ketika menghadapi, ketika menjumpai, dan jangan sampai kita melakukan jenis yang pertama tadi. Kalau panjenengan cuma berdoa tidak ada masalah, Pak. Punya gawe kemudian jenengan doa sendiri, ya Allah jangan hujan ya Allah, jangan hujan ya Allah, atau hujannya dipindah ya Allah, tidak ada masalah. Boleh saja mau doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ada orang-orang tuh yang doanya mustajab, Pak. Saya punya teman tuh doanya mustajab sekali. Karena memang makanan, minuman, pakaian, segala sesuatu yang dikonsumsi, dipakai oleh teman saya itu memang halal 100%.
maka ketika dia berdoa itu sangat mustajab sekali. Nah mungkin pawangnya cari ustadz yang seperti ini. Dalam arti dia nanti doanya kepada Allah karena mustajab sekali doanya. Dia itu sampai nggak mau makan di luar, Pak. Jajan di luar itu nggak mau. Maksudnya yang daging itu dia harus nyembelih sendiri. Nggak mau jajan sate di luar, nggak mau. Kalau pengen daging dia nyembelih sendiri. Saking menjaga makanan, kehalalan makanan ataupun minuman. Makanya ketika kenapa orang ini kok doanya sangat mustajab sekali, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab seperti itu. Salah satu sebabnya adalah seperti ini.